Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dalam program acara Live Ngopi, Ngobrol Virtual Tribun Timur. Dan di episode spesial kali ini, saya sudah kedatangan tamu yang juga spesial. Tentunya, dia adalah Kak M. Alfarisin, anggota komunitas menanam di rumah. Saya sapa dulu dong kalau begitu. Halo Kak, apa kabar? Hai, halo. Halo, baik-baik Kak kabarnya atau mungkin, masih kuat puasa atau sudah lemas ini Kak? Alhamdulillah masih Masih kuat. kuat? Wih, luar biasa sekali. Oke Tribuners, tapi sebelum kita, masuk ke pembahasan inti kita, sebelumnya saya mau ingatkan ke Tribuners semuanya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rutin mencuci tangan. Dan Tribuners, saat ini juga kita mau kasih tahu informasi spesial nih dan juga, sedang menjadi, hal buruan buat teman-teman semuanya karena saat ini Tribun dan juga, Geliga sedang mengadakan kuis. Kuisnya itu yaitu, kalau misalnya kalian membeli Geliga, itu kemasannya tutup botol atau kemasannya itu jangan dibuang, bungkusannya karena kita sekarang sedang adakan kuis namanya Gebiar Geliga. Periodenya itu dari tanggal 15 April sampai dengan 30 Mei 2021. Nah, ada hadiah mingguannya Tribuners. Ini hadiah mingguannya sangat luar biasa sekali. Mulai dari grand prize 1 unit motor New Nmax, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta untuk 10 orang pemenang dan ada juga hadiah mingguannya uang tunai masing-masing 500.000 untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Waduh luar biasa sekali Tribuners. Tapi kalau yang bertanya-tanya caranya gimana Kak? Buat dapat nih gampang sekali nih Tribuners. Caranya sangat gampang, tinggal Tribuners nanti sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat. Nah, sisa itu disebutkan apa namanya. Nanti kalau misalnya masih ingin bertanya-tanya, nanti sisa hubungi nomor 082, ini dicatat ya Tribuners 082 291 538 3888. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim peserta fotokopi KTP, nomor telepon dan kirim ke box undian di kantor Tribun Timur di Jalan Cendrawasih nomor 430 Kota Makassar. Nah, atau misalnya ke Radio Gamasi FM Jalan Veteran Selatan nomor 71, Kompleks Marindah Blok B2 Makassar atau di pasar-pasar di daerah Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Oke, jadi itu Tribuners. Jadi untuk Tribuners jangan lupa untuk ikut kuis ini, sisa nanti di belakang kita tulis namanya dan kirimkan ke lokasi-lokasinya. Oke Tribuners, masuk ke acara inti. Jadi yang sudah tersebar nih, kabar-kabar nih kalau ternyata kita bakal live bareng dengan komunitas menanam di rumah. Komunitas ini rutin membagikan bibit-bibit, oleh sebab itu kita mau mengkepoi tentang komunitas menanam di rumah rutin berbagai bibit gratis yang juga menjadi tema kita hari ini bersama dengan KM Alfarisin. Enaknya panggil apa nih? Kakak, Om, atau Pak, atau gimana? Panggil nama saja. Siapa? Alfi ya? Alfa? Faris, Faris. Faris ya. Ya ini kalau kita sebut Muhammad Al-Farisin terus-menerus ini kepanjangan. Jadi tinggal dipanggil Faris. Faris, Kak Faris. Oke, Ya. baik Kak Faris. Ini komunitas menanam nih sepertinya lagi tren-trennya nih, apalagi pandemi COVID-19 kan ya. Jadi kayak banyak ibu-ibu di rumah jadi sering-sering menanam. Dan ternyata komunitas menanam di rumah ini katanya rutin berbagi bibit gratis. Itu ceritanya gimana Kak? Komunitas ini pertanyaan pertama nih, biar nggak numpuk pertanyaannya nih. Paling pertama adalah komunitas menanam ini berdiri sejak kapan dan diinisiasi oleh siapa? Ya, terima kasih kepada Tribun Timur karena sudah menyelenggarakan diskusi kita pada sore hari ini. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesuai dengan kegiatan kita ya salam lestari. Iya, salam. Ya, jadi kegiatan menanam di rumah ini sebenarnya beberapa tahun terakhir sudah diselenggarakan oleh beberapa teman-teman di luar. Cuman untuk di sekitaran wilayah Makassar
itu kemudian baru diselenggarakan tahun ini. Sebenarnya menanam di rumah ini merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh beberapa teman-teman, yaitu sekitaran 18 atau kalau dihitung terakhir kemarin sekitar 19 organisasi pencinta lingkungan. Sekitar 19 organisasi pencinta lingkungan yang kemudian bergabung dalam menjalankan program menanam di rumah ini, Kak. Oke, baik. Jadi ada sekitar 18 organisasi pecinta alam yang tergabung di organisasi komunitas menanam di rumah ini. Itu dari pecinta Ya, alam di seluruh kampus di seluruh Kota Makassar atau gimana, Kak? iya, dari beberapa mahasiswa pencinta alam di tingkatan universitas beberapa kampus di Kota Makassar bersama dengan ada beberapa kemudian dari pejalan, ada kemudian juga beberapa tambahan dari teman-teman dari geng motor, bukan geng tapi komunitas. Komunitas. Ya, komunitas motor. Oke, baik. Oke, dari komunitas motor dan Iya, juga iya, tadi iya. mahasiswa pecinta alam. Oke, tapi Kak, dari 18 tadi mahasiswa pecinta alam dan juga komunitas motor, mereka tergabung dan kemudian menginisiasi untuk dihadirkannya komunitas menanam di rumah ini. Jadi kalau misalnya tadi berdirinya kan rencananya memang dari 2020 tapi baru terrealisasi di 2021 ini. Iya. Mhm. Terus Kak, eh, iya, iya, Kak. Eee, kalau sampai saat ini, sudah berapa bibit yang dibagikan ke, masyarakat di Kota Makassar? Untuk tahap awal, sebagai tahap kita untuk kegiatan awal, karena ini kan program yang kemudian sempat tertunda dan keadaan ini kemudian tidak memungkinkan untuk membagi banyak bibit. Ya, sementara ini kemudian hanya 1.000 dulu yang bisa kita salurkan untuk tahun 2020, Mhm. dan kemudian bibit itu kemudian akan dipantau selama 5 tahun. Jadi program ini Mmm, dia dia tidak hanya memberikan? kita selesai Heeh. memberikan, selesai menanam dan Mmm, lepas tangan, mhm. ya. Mmm, Kemudian program ini akan kita tinjau, ada namanya monitoring per bulan, ada mhm. monitor per minggu, Mmm, sampai berjenjang 5 tahun, dan kemudian eh, pohon itu kemudian bisa kita lihat benar-benar tumbuh, sehingga program ini kan berjalan dengan lancar. jadi, 1.000 bibit pohon tadi yang sudah dibagikan sejak 2020 itu diberikan kepada ibu-ibu, tapi juga akan dipantau selama 5 tahun oleh komunitas-komunitas oleh anggota komunitas menanam di rumah, jadi akan rutin setiap, bahkan setiap, hari atau setiap bulan, Kak, dipantaunya? Eh, ada namanya kita monitor itu setiap minggu. Mhm. Nah, ada kita catat setiap bulan. Jadi kenapa kita harus mencek setiap minggu? Mhm. Karena biasa pertumbuhan dalam 1 minggu itu bisa kita pantau, dan kemudian disitulah kita melihat bahwa apakah pohon ini kemudian sehat atau tidak. Sehingga Mmm. bisa kita eh, apa dari awal kita sudah waspada supaya bagaimana bibit ini, pohon yang kemudian kita tanam itu bisa kita eh, lakukan istilahnya, penyiraman atau apalah, pemberian nutrisi yang sehingga pohon ini bisa tumbuh dengan baik, Kak. Oh, jadi juga nanti bakal setelah bibit diberikan, kemudian nantinya bakal dipantau dan juga diberikan vitamin dan juga nutrisi-nutrisi untuk bibit yang telah dibagikan ke masyarakat Kota Makassar, begitu Kak? Iya, Kak. Iya, Waduh, Kak. luar biasa sekali. Luar biasa sekali ternyata komunitas menanam ini tidak hanya sekedar memberikan, tapi juga memantau, memberikan nutrisi, memberikan hal-hal pokoknya yang membuat tanaman itu bisa tumbuh berkembang yang lebih baik. Dan sekarang ada 1.000 bibit diberikan kepada
masyarakat Kota Makassar khususnya dan juga terus dipantau. Waduh Kak, tapi jadi saya jadi penasaran nih, ini yang dibagikan bibit pohon apa nih Kak? Bisa mungkin sebutkan minimal 5 lah Kak kalau misalnya, ada gitu. Kalau untuk tahun ini kita cuman dua Mhm, jenis bibit apa? pohon, yaitu mangga, mangga aromanis, sama ketapang kencana. Mmm, tapi Kak, tadi, eee, mangga harum manis. Jadi Ya. ketika berbuah itu yang ambil buahnya, eee, yang ditanam di rumah aja kan? Atau nanti bakal ada mungkin, seperti kayak diambil buahnya kemudian dijual, kemudian dibelikan lagi bibit atau gimana, Kak? Oh, kalau untuk itu kita ndak sampai di wilayah panen dan lain-lain. Mhm. Eh, kita Mmm, hanya kita hanya meniatkan program ini mhm, untuk betul-betul bahwa kita ingin mengajak masyarakat untuk merawat pohon di rumah untuk bagaimana eh, emisi yang bersumber terbesarnya itu di kota itu bisa kita minimalisir. baik. Begitulah kalau kita untuk Mmm, kegiatan ini kan. waduh, jadi luar biasa sekali, Faris. Jadi hanya sekedar 5 tahun dipantau dan kalau menghasilkan mangganya, ya sudah itu adalah milik yang telah diberikan oleh, komunitas menanam ini. Jadi, bibit-bibit yang tadi sudah ditanam kemudian menghasilkan buah, itu adalah milik si yang punya rumah itu. Waduh, luar biasa Iya sekali. betul. Saya masih ada bibit nggak nih? Boleh ya di-request? Boleh di-request nanti buat di rumahku Ya juga, waduh. masih ada Kak, masih. Oke, Kak, tapi, dapat bibitnya nih, komunitas menanam dan para, anggota-anggota MAPAL di Kota Makassar dapat bibit-bibit ini dari mana, Kak? Beberapa kemudian menghubungi dari beberapa instansi pemerintahan. Nah, disitulah kemudian kita dapat mengambil bibit itu ya secara anu lah tuh, secara apa gratis karena untuk kegiatan seperti ini kan ya kita Mhm, kegiatannya seikhlasnya atau mhm. apa. Oh, jadi ada kolaborasi antara pemerintah, Kak? Ya, pasti Oh. ada Kak. Mhm, mhm. Siap. Jadi komunitas ini juga bekerja sama dengan pemerintah kemudian menyalurkan kepada masyarakat-masyarakat di Kota Makassar. Waduh, luar biasa sekali. Nah, Kak, sebelum melanjut pembahasan nih, saya mau ingatkan dulu buat Tribuners di rumah kalau misalnya punya pertanyaan atau ada juga yang dari Kota Makassar nih, misalnya pengen bibit, bisa kan Kak di-request di sini nanti sisa nanti diantarkan atau gimana Kak? Sistem untuk Eh, pengambilan bibitnya? Sebenarnya kemarin itu kita sudah bekerja sama dengan pihak Grab Mhm. untuk Hmm. eh, jadi ke setiap eh, apa masyarakat yang Universitas Negeri Makassar, ada di Universitas Hasanuddin, ada di Unismu, ada di UIN, ada di UMI, dan beberapa kampus-kampus lainnya di Kota Makassar. Nanti sisa Tribuner semuanya kalau mau, ya silakan datang ke beberapa sekret Mapala mahasiswa pecinta alam di Kota Makassar, kampus di Kota Makassar. Waduh, luar biasa sekali nih. Saya jadi kayak hebat sekali. Jadi betul-betul meniatkan membagikan bibit untuk bagaimana orang-orang di rumah atau orang-orang yang lainnya bisa merasakan bagaimana menanam, bagaimana manfaat dari pohon itu sendiri. Waduh, luar biasa. Tribuners, jangan lupa untuk memberikan pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan buat Kak Faris dan juga komunitas menanam di rumah. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Tribun Live Ngopi. Selanjutnya kita akan membahas setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung.
Melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ada dari Naila. Ini Kak, boleh dibagikan bibitnya? Bisa. Bisa sekali ya Tribuners dibagikan bibitnya. Kalau misalnya mau dibagikan silakan. Kalau mau mendapatkan silakan, maksudnya nanti bisa diambil di secret Mapala. Oke. Masih banyak pertanyaan. Kalau misalnya masih ada beberapa pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar YouTube Tribun Timur dan juga Facebook Tribun Timur. Intinya kalau misalnya Tribuners mau untuk bibit-bibitnya, silakan ke 19 kampus tadi, salah satunya Unhas, UNM, UMI, Unismu, UIN, dan lain-lainnya. Waduh, luar biasa sekali Kak. Dan rencananya di 2021 Kak, tadi sudah disebutkan kalau ada 1.000 bibit pohon yang bakal disalurkan. 1.000 bibit pohon yang telah disalurkan. Nah, selanjutnya masih akan disalurkan lagi Kak atau gimana? Ya, jadi untuk kegiatan ini kalau memungkinkan mungkin setelah Lebaran kita akan melaksanakan lagi untuk kegiatan tambahan penambahan bibit. Tapi kita memfokuskan dulu untuk yang 1.000 ini supaya tidak terpecah fokus kita untuk melakukan monitoring. Jangan sampai kita melakukan kegiatan yang kemudian yang terus menerus, tapi kegiatan awal yang kemudian pohon awal yang kemudian sudah kita bagikan kita akan terbengkalai karena cuma beberapa organisasi ini yang kemudian kalau dihitung dari jumlah sumber daya manusia dan jumlah pohon yang kemudian dengan jarak rumah warga yang mengambil bibit itu yang jauh, itu masih agak sulit untuk kita memikirkan untuk menambah lagi estimasi pohon. Jadi kita fokuskan untuk keberhasilan 1.000 pohon ini. Kalau memang berhasil dan kita kemudian mengukur apakah ada perubahan emisi pada kira-kira 2022 atau 2023 nanti kita akan cek ketika kegiatan ini kemudian berhasil. Begitu kira-kira Kak. Jadi pokoknya masih harus memantau 1.000 bibit ini, dan nantinya bakal akan jika memang berhasil ternyata beberapa tahun ke depan baru nanti akan lebih dibagikan lebih banyak lagi bibit-bibit untuk para warga. Tapi yang penting masih ada beberapa, mungkin ada ratusan atau mungkin ada puluhan bibit yang masih tersisa di Mapala-Mapala Kak. Soalnya ini sudah banyak sekali Tribuners yang katanya kalau mau ngambilnya gimana, kalau mau dapatnya gimana, itu masih ada tersisa di beberapa Mapala-Mapala Kak, di secretnya. Untuk beberapa Mapala ya masih tersisa, masih ada beberapa kemudian sisa-sisa dari pengambilan bahkan tapi yang harus diingat oleh teman-teman bahwa bibit ini dibagikan secara gratis, itu intinya. Bibit ini dibagikan secara gratis, jadi untuk ketersediaannya ya masih. Saya konfirmasi dari beberapa teman-teman di secret lain, dari teman-teman dari komunitas motor, ya masih ada beberapa yang kemudian tersedia. Tapi kira-kira Kak, estimasinya kira-kira masih ada 20 puluhan bibit atau mungkin masih ada ratusan, buat Tribuners ini supaya tidak khawatir nih, misalnya kayak ini masih 20 mami ada pasti tidak kebagian ya istilahnya. Itu masih gimana Kak? Masih sekitaran puluhan Kak. Oh, masih kalau ukuran puluhan. ya masih puluhan. Jadi Tribuners kalau misalnya mau ya tinggal ke Secret Mapala. Kita mau baca komentar lagi nih Kak. Ada dari Naya Naila. Gratis
Gratis, katanya gratis. Dan prosedurnya gimana? Ini tadi sudah ditekankan ya Tribuners kalau pembagian bibit ini gratis diberikan kepada seluruh warga tanpa persyaratan. Tapi prosedur untuk mendapatkannya Kak, gimana nih Kak Faris? Misalnya Ya, mungkin harus ya, titip KTP atau gimana? nggak sampai nggak sampai seradikal itu, Kak. Ya, kan kan begitu biasanya kan kalau karena diberikan secara gratis. Ya, jadi untuk ini, jadi kita persyaratannya sederhana. Mm, Eh, Cuman mengisi nama dan mm, lokasi tempat penerima atau pengambil bibit itu bertempat supaya kita dari tim menanam di rumah itu kemudian bisa pergi memantau dari lokasi-lokasi yang kemudian ditanami oleh pohon itu. Dan Cukup itu tidak sesederhana itu, Kak. sesederhana itu, segampang itu, tidak ada titip KTP, tidak ada gadai motor misalnya STNK motor. Radikal Tidak, sekali itu, Kak. astagfirullah. Ya tidak ada sama sekali, hanya sekedar nanti Tribuners ke Sekret Mapala nanti diberikan semacam lebaran, nanti lebarannya diisi nama, nomor telepon dan alamat rumah agar nanti para anggota komunitas menanam di rumah ini bisa memantau nih perkembangan tanamannya gimana, apakah sudah membesar atau masih bisa diberikan vitamin, nutrisi dan gimana. Nanti nutrisinya jangan khawatir lagi nih Tribuners, tidak perlu jauh-jauh untuk membeli karena bakal disuplai lagi nih sama komunitas menanam di rumah yang katanya bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah apa nih Kak? Kota Makassar atau Prof Sulsel? Kalau untuk itu kayak dinas lingkungan hidup Oh iya itu. iya. Jadi bekerja sama sama Dinas Lingkungan Hidup, Sulsel dan juga Kota Makassar tentunya Tribuners. Jadi luar biasa sekali tadi buat Tribuners yang mau, gampang sekali dan juga akan dipantau 5 tahun. Nah, sekarang misalnya nih, kan ada sudah dibagi waktu 2020 kan, Kak Faris? Kalau untuk 2020 belum Oh, sempat belum. terlaksana untuk kegiatan itu, Kak. Oh, jadi 2021 tadi. Jadi dari yang sudah dibagikan mungkin yang Kak Faris paling ingat di Kota Makassar rumahnya di mana misalnya jangan disebutkan spesifiknya misalnya di Jalan Cendrawasih ada yang sudah tumbuh segini kemudian sudah semakin ini gimana Kak perkembangannya salah satu rumah di Kota Makassar yang kebagian dan sampai sekarang sudah dipantau perkembangannya. Salah satunya Kak. Jadi untuk perkembangan bibit misalnya di jalan Todopuli misalnya itu biasa kita karena saya kan di kampus Tiamkop jadi kita teritori wilayah untuk pembagian bibitnya itu di sekitaran Todopuli atau di sekitaran Kecamatan Panakukang. Nah, itu kemudian kita biasa melihat adalah beberapa perkembangan yang kemudian karena sudah agak lama ya sudah 1 mingguan lah jadi untuk kebutuhan bibit untuk tumbuh itu ya sudah mencukupi Kak. Jadi sudah tumbuh lah istilahnya dan ternyata kalau misalnya daerah misal rumah saya nih di daerah Cendrawasih artinya kampus terdekat kalau di STEM Bungaya ada juga kan Kak? Iya, ada. Oh ya, jadi misalnya kalau saya di Cendrawasih paling dekat kampus di sini STEM Bungaya. Jadi nanti saya minta bibitnya dan juga akan dipantau sama anak mapala dari STEM Bungaya Kota Makassar. Wow, begitu sistemnya Tribuners ternyata. Jadi ada 19 daerah di Kota Makassar tersebar. Tribuners dekat paling mana rumahnya bisa meminta bibit di situ dan juga mengisi form yang telah disediakan dan juga nanti akan dipantau sama anggota mapala sekitar. Waduh, luar biasa sekali, Kak. Kita sudah bahas bibit-bibit nih. Selanjutnya kita membahas ke dalam-dalamnya lagi komunitas menanam di rumah. Nah, komunitas ini diketuai oleh siapa, Kak? Jadi ini yang harus digarisbawahi bahwa komunitas ini itu terdiri dari beberapa organisasi. Jadi gabungan dari organisasi sehingga membentuk wadah yang namanya ini sebenarnya menanam di rumah adalah suatu program yang kita jalankan bersama. Jadi dia ya program di setiap mapala-mapala dan tadi juga di komunitas motor yang bekerja sama
Ya, begitulah kira-kira Kak untuk menanam di rumah ini. Supaya ya kita niat awalnya kan menanam di rumah ini supaya mengajak masyarakat itu untuk bagaimana sadar, karena biasa kan kita sering lihat bahwa jangankan di beberapa tempat di wilayah Indonesia, bahkan di Kota Makassar itu biasa ketika pohon itu sudah tumbuh dan kemudian yang kita lawan itu adalah pembangunan, misalnya ada pembangunan tiang listrik, sudah jelas pohon-pohon itu kemudian akan ditebang. Tapi pada akhirnya kita sering mengeluh bahwa panas lah, apalah, Betul. pengap lah. Tapi di satu sisi ya kita selalu terlalu menganggap remeh bahwa pohon ini tidak berguna untuk kenyamanan hidup saya, kebutuhan hidup saya. Nah, komunitas program menanam di rumah ini sekaligus mengajak masyarakat untuk sadar bahwa pohon itu penting, bahwa kita hidup melalui oksigen yang kemudian dikeluarkan oleh pohon. Nah, dan kemudian kita berteduh di bawah pohon. Nah, begitulah kira-kira sehingga kita ya sederhananya kita tidak ingin memprotes ini kan melalui kata-kata, tapi kita ingin memprotes ini melalui tindakan yang secara langsung sekaligus mengajak masyarakat untuk menanam bersama di rumah. Begitulah kira-kira Kak. Oh, jadi sistemnya dia memang perkumpulan antara tadi komunitas-komunitas motor dan juga Mapala. Tapi ini tidak sistemnya ada diketuai dan lain-lain karena masing-masing Mapala ini memiliki program itu tadi menanam pohon di rumah. Waduh, luar biasa sekali. Bisa juga jadi ajang silaturahmi antara komunitas Mapala nih Tribuners. Waduh, luar biasa sekali. Dan ini sudah ada di Kota Makassar. Nah, Kak, pertanyaan terakhir nih buat Kak Faris. Ini sudah ada di beberapa daerah atau belum ada, Kak? Untuk sementara beberapa daerah kemudian ingin melaksanakan kegiatan menanam di rumah ini. Sebenarnya untuk kegiatan ini kan tidak ada yang sampai sebesar ini, sampai melakukan kampanye yang kemudian semasif ini. Jadi bahkan beberapa teman dari beberapa daerah kemudian ya ingin melaksanakan kegiatan seperti ini. Ingin meniru juga. Kota Makassar ya. Jadi di beberapa daerah baru sekedar kayak menginisiasi bakal merencanakan untuk menghadirkan program serupa juga di beberapa daerah, Kak? Iya Kak, begitu ya. Jadi teman-teman di luar daerah kemarin kemudian ingin berpartisipasi, menanyakan apa sih kemudian program yang dijalankan oleh teman-teman. Kayaknya asik atau kayaknya ini program baru dan kemudian ya kekinian lah. Betul sekali. Dan Tribuners juga beberapa orang nih udah kayak ngefollow Instagram saya juga nih, termasuk dulu kan sempat penasaran nih, ya apa sih sebenarnya komunitas menanam, terus saya follow dan ternyata komunitas ini sangat berdampak positif Tribuners untuk masyarakat-masyarakat di Kota Makassar untuk mari kembali menggiatkan menanam pohon nih. Bukan karena kita tinggal di Kota Makassar sampai karena perkotaan, jadi pohon-pohon sudah mulai ditebang-tebang, tapi malah komunitas menanam di rumah dan juga Mapala serta komunitas motor ini memberikan kembali rasa dan juga membagikan kembali dan mengambil cara agar orang-orang di Kota Makassar mau kembali menanam begitu Tribuners. Waduh, luar biasa sekali untuk komunitas menanam. Apalagi tadi sudah disampaikan ternyata ini gratis nih, ambil bibitnya gratis. Kemudian bakal dipantau 5 tahun. Kemudian kalau misalnya butuh nutrisi nih, nanti bakal disuplai lagi dari komunitas menanam ini dan juga itu semuanya gratis dan juga bekerja sama sama pemerintah. Pemerintah dari dinas dibawahi oleh dinas lingkungan hidup. Waduh, luar biasa sekali. Nah, terakhir nih Kak, paling terakhir nih, kira-kira harapan Kak Faris sendiri nih buat Tribuners dan juga para yang sudah dapat bibit nih, ribuan orang di Kota Makassar sudah dapat bibit. Nah, harapannya Kak Faris gimana? Ya, harapan kami dari
beberapa organisasi, beberapa komunitas yang kemudian membentuk komunitas menanam di rumah ini, kemudian sangat berharap kepada masyarakat untuk sama-sama kembali kita menghijaukan Kota Makassar sesuai dengan Perprov itu, peraturan pemerintah provinsi, kemudian untuk RTH yang seharusnya dipenuhi itu 12% di Kota Makassar, itu cuman terlaksana di beberapa kampus dan beberapa instansi. Nah itu kemudian sudah sangat bagus. Nah seharusnya untuk kegiatan menanam penghijauan seperti ini, karena menurut data Greenpeace itu sekitaran 75% emisi karbon itu kan berasal dari kota. Nah, bagaimana kita untuk menekan efek rumah kaca ini? Itu kita masing-masing dari individu itu harus menyadari, harus bangkit, harus menginisiasi diri untuk bergerak sedikit dan mengambil satu pohon untuk ditanam di rumah dan merawat pohon itu seperti kita merawat pacar atau siapa kala itu. Ya, Jadi begitulah kira-kira harus kasih harus merawat kasih sayangnya kasih seperti sayang merawat itu penting. merawat kasih sayang seperti merawat kasih sayang pacar ya begitu. Yeah. Enggak Luar apa-apa. biasa sekali. Anggaplah pohon itu pacar, luar biasa sekali. Oke Kak Faris, jadi tadi Tribuners sekali lagi telah diinfokan kalau misalnya ada Tribuners di rumah yang menonton tayangan ini dan kemudian ingin mendapat bibit tersebut daripada jauh-jauh atau membeli di tempat-tempat penjual tanaman, ini bisa didapatkan gratis dan gratis juga konsultasi, kemudian gratis juga akan dipantau selama 5 tahun oleh anggota Mapala dan juga bakal diberikan nutrisi dan juga disuplai misalnya apa-apa lagi yang dibutuhkan di sama pohonnya. Buat kita semua kembali sadar tentang pentingnya pohon di sekitar kita. Kak Faris, terima kasih kalau begitu Kak sudah beberapa menit ini kita telah berbincang seputar bagaimana sih komunitas menanam di rumah ini. Jadi Tribuners di rumah yang mungkin sudah follow ratusan followersnya di Instagram sudah tahu nih ternyata gini nih sistemnya, ternyata gini nih cara prosedur mendapatkannya. Tadi juga pertanyaan-pertanyaan di YouTube tentang bagaimana cara mendapatkannya sudah dijawab, tinggal di 19 Secret Mapala sisa ke sana nanti sisa isi from dan bisa langsung mendapatkan bibitnya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Faris atas waktunya bisa berbincang bersama Tribun Timur dalam program acara live ngobrol virtual Tribun Timur. Dan Tribuners itu tadi dia bincang-bincang kita bersama Kak Faris, salah satu anggota komunitas menanam di rumah Kota Makassar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di YouTube channel Tribun Timur dan sampai jumpa dalam program acara live ngobrol virtual selanjutnya. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa.